أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Bersyukur kita di kesempatan yang berbahagia ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih menganugerahkan pada kita pergaulan yang sehat. Salawat dan salam pada Rasulullah yang merupakan uswah dan qudwah kita, yang kita mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnahnya dalam perjalanan kehidupan ini. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai di manapun berada di sore yang berbahagia ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul nasihat kita tentang adab bergaul. Mari kita lihat beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang etika atau adab dalam pergaulan. Pertama, kita melihat di dalam surah Ali Imran ayat 101, Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Yang artinya, bagaimana mungkin kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita agar kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tengoklah dalam ayat ini bagaimana Allah menyebutkan bahwa salah satu sebab utama yang membantu menguatkan iman para sahabat adalah pada saat itu mereka berada di tengah-tengah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai arti atau pemahaman buat kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, teman pergaulan kita, kawan karib kerabat kita, orang-orang yang berada di sekitar kita itu akan mempengaruhi kekuatan iman kita. Maka tengoklah bagaimana imannya para sahabat. Mereka diberikan kekuatan iman yang mantap dan luar biasa. Salah satunya sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di sana, Allah memerintahkan para sahabat itu senantiasa hidup berteman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah keberadaan kita bersama teman-teman kita, kawan, karib, kerabat, kerja kita, atau atasan kita, atau bawahan kita, atau bahkan pendamping hidup kita, istri kita, atau pasangan kita, atau bahkan anak-anak kita yang berada di tengah-tengah kehidupan dalam rumah tangga kita. Apakah keberadaan mereka menguatkan iman kita? Kalau menguatkan iman kita, maka ketahuilah Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Tetapi kalau sebaliknya, keberadaan sahabat, karib, teman, orang-orang yang berada di sekitar kita, ternyata keberadaan mereka melemahkan iman kita. Ini menjadi sebuah peringatan agar kita berhati-hati. Maka bagaimana kita memformat mereka, bagaimana kita bergaul dengan mereka, bahkan bagaimana kita menguatkan iman mereka agar keberadaan kita juga membantu kekuatan iman kita. Nah, ini yang pertama. Dalam surah At-Taubah ayat 119, di sana juga Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah. Dua ayat yang kita bacakan ini adalah bagaimana Allah memerintahkan kita senantiasa menjadi sahabat, mencari sahabat-sahabat yang jujur, sahabat-sahabat yang baik,
sahabat-sahabat yang benar ketika dia berkata, sahabat-sahabat kawan kita, karib kita ketika dia berjalan ke tempat yang benar. Ketika dia berbicara dengan bicara yang benar. Dan bahkan keluarga kita adalah merupakan partner kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita, bersama kita. Bagaimana keberadaan mereka adalah menguatkan iman dan kejujuran kita. Dan ini sekaligus adalah memberi sebuah penguat dan kekuatan bagi kita. Bagaimana dua ayat ini Allah perintahkan kita bersama orang-orang yang soleh dan bersama orang-orang yang jujur. Kemudian mari kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Mathalul jalis as-salih wal jalis as-saw kamathali sahibil misk kiril haddadi la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarih أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة رواه Bukhari. Masya Allah. Yang artinya seseorang yang duduk atau berteman dengan orang-orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat harumnya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Masya Allah. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan pertemanan kita itu bagaikan kita berteman dengan pandai besi atau orang yang menjual minyak wangi. Artinya apa? Orang yang baik itu digambarkan oleh Rasulullah bagaikan minyak wangi. Ketahuilah dan lihatlah. Sesungguhnya kita duduk bersama penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi tersebut, tapi paling kurang kita akan mendapatkan harumnya dari minyak wangi tersebut. Inilah sebuah gambaran yang Rasulullah berikan kepada kita. Ketika kita berteman orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka kesolehan dan kebaikannya akan mewarnai kita. Ketika kita berteman orang-orang yang rajin dalam membaca dan menghafal Al-Quran, maka insya Allah semangat membaca dan menghafal Al-Qurannya akan mewarnai kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah, maka insya Allah semangat berinfak dan bersedekah itu akan mewarnai kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah, maka insya Allah akan mewarnai kita untuk semangat menjaga salat 5 waktu berjamaah. Para akhwat, para gadis-gadis remaja atau ibu-ibu rumah tangga, ketika mereka berteman dengan teman yang menutup auratnya, maka insya Allah semangat menutup aurat temannya itu akan mewarnai gadis dan ibu rumah tangga tersebut. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang jujur, maka kejujurannya akan mewarnai kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang bersemangat berjihad di jalan dakwah, membela agama Allah, menyuruh kepada agama Allah, mempertahankan agama Allah, maka semangat jihadnya juga akan mewarnai kehidupan kita. Itulah yang Rasulullah gambarkan, berteman dengan orang baik bagaikan kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Kemudian Rasulullah juga memberikan gambaran berteman dengan pandai besi. Kalaupun kita tidak terbakar, maka asap daripada pandai besi tersebut akan terasa oleh pakaian dan tubuh kita. Sekaligus ini memberikan sebuah gambaran. Berteman dengan orang-orang yang tidak baik
maka perilaku yang tidak baik tersebut akan mewarnai kehidupan kita. Banyak orang ketika berbicara penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan. Maka salah satu di antara sebabnya adalah karena teman-teman yang dia miliki adalah tukang-tukang tipu. Tukang-tukang yang mengajak dia untuk menipu dan berkata bohong. Ketika kita melihat ada kawan dan karib kita dan sahabat kita malas menuju kepada rumah Allah untuk menjaga salat 5 waktu berjamaah, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena memang teman-teman pergaulannya adalah mereka yang enggan melaksanakan salat dan tidak pernah datang memenuhi panggilan Allah. Ketika kita melihat ada pedagang-pedagang yang berbohong, ada pedagang-pedagang yang menipu, ternyata di antara sebabnya adalah dia memiliki teman-teman yang penipu pula. Dan bahkan tidak sedikit dengan kondisi fitnah akhir zaman ini kita melihat begitu mudahnya terjadinya pembunuhan, baik itu pembunuhan karakter maupun pembunuhan terhadap fisik, membunuh jiwa, membunuh seorang manusia tanpa hak, itu begitu mudah terjadi, terpampang di medsos hari ini. Apa penyebabnya? Ternyata memang karakter temannya itu adalah pembunuh. Nah, ini berhati-hatilah. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Lahirnya begal-begal, lahirnya pencopet-pencopet, lahirnya berbagai macam bentuk karakter manusia-manusia jahat. Maka berhati-hatilah. Jaga keluarga kita jangan sampai mereka berteman mereka dengan para pembegal, perampok, pencopet, dan penjahat. Karena tidak menutup kemungkinan karakter seseorang yang bergaul dengan orang jahat seperti itu akan menjadi kawan dan konco-konconya. Tidak sedikit juga kita melihat ada pemimpin-pemimpin yang melakukan berbagai macam kezaliman kepada rakyatnya. Maka setelah kita melihat di antara sebabnya adalah ternyata pemimpin tersebut adalah memiliki teman-teman yang jahat pula. Maka oleh karena itu jamaah para pendengar Radio Pro 1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hadis ini memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita. Bagaimana teman pergaulan kita akan mempengaruhi karakter kita. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat juga bagaimana Fudail bin Iyad pernah berkata, Nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalab. Pandangan seorang mukmin pada mukmin yang lain akan menghilapkan hatinya. Masya Allah. Maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang soleh, hati seseorang bisa kembali tegar. Masya Allah. Ini luar biasa. Ketahuilah, kesolehan yang Anda miliki, kejujuran yang Anda miliki, kebaikan yang Anda senantiasa memilikinya, maka kesolehan, kebaikan yang Anda miliki tersebut akan mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan yang luar biasa bagaimana Fudail bin Iyad di sini berkata, dengan hanya memandang saja orang-orang soleh, itu akan membuat hati seseorang menjadi tenang. Masya Allah. Ini luar biasa. Bagaimana kita orang tua, ketika anak-anak memandang kita, apakah ketika anak-anak memandang kita, anak kita menjadi taat dan soleh? Kalau ini yang terjadi, bahwa ketahuilah ini adalah orang tua yang soleh. Bagaimana antara seorang teman dengan teman yang lainnya? Ketika seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya, saat memandang wajahnya, saat memandang penampilannya, apakah itu akan menenangkan hatinya? Kalau iya, berarti sahabatnya tersebut adalah sahabat yang baik. Bagaimana seorang pemimpin ketika dipandang dan dilihat oleh rakyatnya? Apakah ketika rakyat setiap melihat wajah seorang pemimpin, rakyatnya menjadi tenang?
Kalau iya, berarti ini adalah pemimpin yang hebat. Juga demikian, ketika seorang pemimpin melihat rakyatnya, apakah akan menenangkan jiwa seorang pemimpin? Kalau iya, berarti rakyatnya adalah berada dalam nilai kebaikan. Karena sesungguhnya, aura kesolehan kita, aura ketaatan kita, aura kebaikan kita, tanpa kita harus berbicara, ternyata akan memberikan pengaruh dan mewarnai orang-orang yang melihat kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang berbuat baik. Karena juga tidak sedikit ada orang yang ketika kita pandang tidak akan menimbulkan ketenangan dalam jiwa kita, justru akan meresahkan kita. Tidak sedikit ada orang yang kita lewat, ada orang yang ketika lewat di depan rumah kita, kita sudah menjadi tidak tenang. Jangan-jangan dia akan masuk ke rumah kita, akan mengambil harta kita. Memang betul demikian. Karena memang dia dikenal seorang perampok dan seorang pencuri. Nah, ini berhati-hatilah. Tidak akan pernah bisa disembunyikan tentang kondisi seseorang, dan itu akan mewarnai orang yang ada di sekitarnya. Maka luar biasa bagaimana di sini Fudail bin Iyad memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ternyata kesolehan seseorang, kebaikan seseorang itu akan mewarnai kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada alam yang ada di sekitarnya, walaupun orang baik ini tidak berbicara. Bayangkan saja, tidak berbicara saja akan mewarnai kebaikan kepada alam di sekitarnya. Bagaimana saat dia berbicara? Bagaimana saat dia melangkahkan kakinya? Bagaimana saat dia melihat dan mendengar? Tentunya dia akan memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi. Masya Allah. Para pendengar Perusahaan RRI Luxmawi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat sabda Rasulullah yang lainnya. Rasul bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Dawud. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Al-Ghazali rahimahullah wa alaihi mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Masya Allah. Hadis ini kembali memberikan mau'izah dan pembelajaran bagi kita. Bagaimana kondisi seseorang sangat ditentukan oleh kondisi temannya. Iman seseorang sangat ditentukan oleh iman kawannya. Agama seseorang sangat ditentukan oleh agama temannya. Maka oleh karena itu sebuah kalimat, sebuah ayat yang sering kita dengar, al-akhilla yaumaidin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun. Ketahuilah bahwa pertemanan yang engkau berteman, kawan yang engkau berkawan dengan mereka yang ada dalam kehidupan di dunia ini, nanti di akhirat itu akan menjadi musuhmu. Tidak sedikit mereka menjadi penghuni neraka. Ternyata teman dan kawannya lah yang menariknya ke neraka. Dan tidak sedikit di antara mereka dengan teman dan karibnya tersebut mendapatkan nikmat syurga. Tidak lain adalah sebagaimana firman Allah. Sambungan ayat yang kita bacakan ini adalah illal muttaqun, karena dia berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Mari kita melihat, mereview kembali, melihat kembali bagaimana teman-teman di sekitar kita, bagaimana sahabat-sahabat di sekeliling kita. Sudahkah mereka itu menjadi teman dan karib kerabat kita yang akan menguatkan iman kita? Benarkah keberadaan sahabat dan teman di sekitar kita menjadikan kita pribadi yang jujur? Betulkah keberadaan teman dan karib kerabat kita membuat kita semakin taat kepada Allah dengan menjaga salat 5 waktu berjamaah dan senantiasa berkata jujur? Benarkah bahwa teman kita tersebut menggiring, mengajak kita menjadi
penghuni-penghuni surga Allah nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, jadikan sahabat kita adalah sebagai sahabat yang terbaik kita di dunia, karena kebaikan yang dia miliki. Dan insya Allah sahabat seperti ini akan menjadi teman kita di dalam surga Jannatul Naim. Dan kita berlindung kepada Allah dari teman dan sahabat yang tidak baik, teman dan sahabat yang jelek, karena sesungguhnya mereka itu akan membuat kita sengsara di dunia dan menyebabkan kita mendapatkan neraka Allah nanti di yaumil akhirat. Kita berlindung teman yang seperti itu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.